Berikutnya, setelah kita memahami apa itu variabel manifest dan variabel laten, berarti kalau kita ingin mengukur misalnya satisfaction, kepuasan, kita harus menentukan dulu bagaimana cara mengukur satisfaction dengan menggunakan variabel-variabel manifestnya. Nah, jadi proses perancangan kuesioner sebagai cara mengukur variabel yang akan kita pelajari dalam sebuah riset pasar, ya, itu harus menggunakan prinsip-prinsip bagaimana cara mengukur terutama ya variabel laten yang benar. Nah, jadi kita lakukan perencanaan pengukuran, memformulasikan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ibaratnya seperti termometer ya. Kalau termometer mengukur suhu, kalau pertanyaan mengukur loyalty misalkan ya. Tetapi karena loyalty tidak bisa diukur secara langsung, maka kita harus menyiapkan alat ukurnya, yaitu pertanyaan apa yang bisa mengukur loyalty dengan benar. Kemudian menetapkan tata bahasa, cara pemilihan kata, ya, dan layout, ya, bagaimana kuesioner tersebut disajikan. Nah, setelah kita membuat kuesioner sudah jadi ya, tata bahasanya sudah baik, layoutnya sudah bagus, siap untuk disebarkan, kita perlu uji dulu, ya. Ini nanti ada dua konsep yang sangat penting, yaitu alat ukur yang valid dan reliable. Bagaimana cara kita menentukan atau memastikan alat ukur kita valid dan reliable sebelum kita sebarkan secara luas. Nah, habis itu setelah dilakukan pengujian kuesioner, kita mendapat feedback dari beberapa item atau indikator yang mungkin tidak valid atau tidak reliable, beberapa construct yang tidak reliable, alat ukurnya kita akan perbaiki jika perlu. Atau bisa saja dibuang. Nanti kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah memformulasikan pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan itu bisa diukur melalui 3 jenis pertanyaan ya. Yang pertama open-ended, tanpa klasifikasi, jadi benar-benar terbuka, si konsumennya bisa mengisi apa saja. Nah, ini kesulitannya adalah coding ya. Misalkan seberapa sering Anda pergi ke McDonald? Bisa jawab sehari sekali misalkan, atau seminggu 2 kali. Nah, itu akan susah mengcodingnya. Atau open-ended question dengan klasifikasi. Nah, jadi di sini kita tentukan seberapa sering Anda pergi ke McDonald dalam sebulan misalkan, seperti itu. Atau closed structure. Ya, kalau closed structure itu seperti multiple choice, sudah dikasih pilihan ya. Seminggu minimal seminggu sekali, minimal sebulan sekali, dan seterusnya. Jadi itu adalah multiple choice. Itu paling mudah mengolahnya. Tapi jawabannya mungkin tidak fleksibel karena orang dipaksa untuk memilih opsi yang paling dekat dengan kondisi sebenarnya. Jadi ini kalau open-ended itu bisa jadi dia rasio ya, seberapa sering dalam sebulan. Ya, itu rasio, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau closed structure dia kategorikal atau ordinal ya, minimal ordinal. Sekali seminggu itu lebih sering dibanding sekali sebulan, lebih sering dari sekali setahun. Nah, open response itu keunggulannya dia memberikan degree of freedom buat si responden. Jadi cocok sebagai pembuka. Jadi responden tidak dipaksa untuk memberi jawaban tertentu. Nah, ini juga cocok untuk pertanyaan yang responsnya belum bisa diperkirakan. Jadi misalkan apa yang Anda sukai terkait dengan smartphone X gitu ya. Jawabannya bisa apapun ya. Kemudian menangkap nuansa, jadi pilihan kata biasanya, pilihan katanya. Misalkan lezat, maknyus itu beda ya. Kemudian enak,
Jadi bisa pilihan katanya bisa apapun, tetapi meskipun sama-sama positif, tetapi tingkat kepositifannya bisa kita tangkap dari pilihan kata dari responden. Memang dalam hal ini sebenarnya kalau bahasa Indonesia tidak terlalu kaya, tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk sebuah respon yang positif terhadap rasa masakan bisa macam-macam ya. Kelemahannya adalah dia tergantung artikulasi responden ya. Jadi bagaimana responden itu misalkan memiliki vocab yang cukup beragam, kemudian mampu menjelaskan apa yang dia pikirkan, juga kemampuan pewawancara dalam merekam secara cepat dan tepat. Walaupun yang nomor 2 ini dengan teknologi sudah bisa diatasi. Nah, sebaliknya closed response, jadi sudah diberi pilihan-pilihan semacam multiple choice. Kelebihannya mudah untuk dijawab. Jadi untuk responden yang malas tinggal silang-silang atau klik ya. Jadi effortnya kecil dan jawaban mudah dibandingkan. Pengolahannya lebih mudah karena ya itu tadi sudah bisa kita bandingkan ya.